Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang metode pemfaktoran persamaan kuadrat. Oke, sebelum itu, manusia sukses bukan karena bisa atau tidak, melainkan karena mau atau tidak. Nah, langsung saja kita ingat kembali terlebih dahulu bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, di sini a, b, dan c adalah bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Nah, untuk metode pemfaktoran sendiri merupakan salah satu metode untuk mencari solusi dari suatu persamaan kuadrat. Jadi kita bisa menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat melalui metode pemfaktoran. Untuk metode pemfaktoran sendiri, kita bagi menjadi 3 kasus. Yang pertama, ya, x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Di sini a-nya bernilai 1. Ya, untuk kasus pertama, x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kemudian untuk kasus kedua, persamaan kuadrat dengan bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, artinya nilai a, b, dan c-nya lengkap, ada semua. Kemudian yang ketiga yaitu ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Di sini nilai c-nya atau nilai konstantanya sama dengan 0. Langsung saja kita masuk ke kasus yang pertama, yaitu ketika nilai a-nya sama dengan 1. Dengan bentuk x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Mari kita perhatikan. Untuk setiap persamaan kuadrat yang berbentuk x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, ya, dengan b dan c-nya anggota himpunan bilangan real, maka faktor-faktor persamaan kuadratnya bisa kita tuliskan x plus b sama dengan 0 atau x plus q sama dengan 0. Dengan b-nya b plus q dan c-nya b dikali q. Kita ingat kembali, faktor yang dimaksud dengan faktor adalah pembagi. Ya, jadi faktor atau pembagi dari persamaan kuadrat ini bisa kita tuliskan dengan x plus b sama dengan 0 atau x plus q sama dengan 0. Dengan nilai b di sini adalah p ditambah q dan nilai c-nya adalah p dikali q. Nah, dengan kata lain, untuk mencari faktor dari persamaan kuadrat yang berbentuk seperti ini, x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka kita perlu mencari dua bilangan yang hasil penjumlahnya adalah b dan hasil kalinya adalah c. Gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan bantuan pohon faktor untuk mencari kedua bilangan itu. Yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah nilai dari c-nya. Langsung kita lihat contohnya. Nah, contoh yang pertama, tentukanlah akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan di sini nilai a-nya 1, b-nya 7, dan c-nya 6. Nah, karena c-nya 6, ya, kita cari faktor dari 6 ini yang hasil penjumlahannya adalah 7. Nah, kita coba perhatikan di tabel ini. Ya, ada tabel, kita anggap faktor yang pertama itu p dan faktor yang kedua adalah q. Di sini p dikali q dan p ditambah q. Kemudian yang pertama, faktor yang pertama 6 dan 1. Kalau kita kalikan kan hasilnya 6, kemudian jumlahnya 7. Kemudian faktor yang kedua 2 dikali 3 ya, 2 dan 3. Ketika dikalikan hasilnya 6 dan ketika dijumlahkan hasilnya 5. Nah, ketika kita sudah menentukan semua faktornya, nah kita cari hasil penjumlahannya yang memenuhi nilai dari b. Di sini b-nya 7. Oleh karena itu yang memenuhi adalah yang nilai p-nya 6 dan q-nya 1. Gitu ya. Nah, dengan demikian, faktor dari persamaan x kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0 adalah x plus 6 dikali x plus 1 sama dengan 0. Ini kalau kita kalikan kembali, coba perhatikan. Ya, kalau kita kalikan lagi kedua suku ini, x dikali x adalah x kuadrat. Ya, x dikali 1 adalah x. 6 dikali x adalah 6x. Kemudian 6 dikali 1, 6. Nah, di sini kita jumlahkan x dan 6x sehingga hasilnya adalah 7x. Maaf ya. Nah, ini. Ya, x ditambah 6x hasilnya 7x. Jadi bentuk ini, bentuk perkalian dua suku ini atau perkalian faktornya ini akan kembali lagi ke bentuk persamaan kuadratnya. Kemudian setelah langkah itu kita mencari nilai dari x-nya. Ya. X plus 6 dikali X plus 1 sama dengan 0. Perhatikan di sini ada perkalian dua bilangan yang hasilnya adalah 0.
maka nilainya bisa salah satu dari bilangan ini 0 atau bisa dua-duanya 0. Ya, jadi bisa salah satu dari x plus 6 atau x plus 1 ini yang nilainya 0 atau keduanya bernilai 0. Nah, maka dari itu kita tuliskan seperti yang di bawahnya. X plus 6 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita sederhanakan atau kita selesaikan. X plus 6 sama dengan 0, maka x-nya negatif 6. Nah, jadi x yang pertama kita temukan negatif 6. Kemudian x plus 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 1. Jadi kita temukan x yang kedua adalah negatif 1. X yang pertama ini akar pertama, x yang kedua ini akar kedua. Nah, jadi akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat plus 7x plus 6 adalah negatif 1 atau negatif 6. Seperti itu. Oke, kita masuk ke kasus yang kedua ketika nilai A, B, dan C-nya lengkap. Ya. Bentuknya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, di sini ada beberapa tahapan untuk kalian bisa menyelesaikan metode pemfaktorannya. Yang pertama, karena nilai A, B, dan C-nya lengkap, langkah pertama adalah kalikan dulu A dan C-nya. Jadi kita kalikan dulu A dan C. Kemudian langkah yang kedua, carilah dua bilangan faktor dari A kali C yang penjumlahannya menghasilkan B. Jadi setelah kita kalikan A dengan C-nya, carilah faktor dari hasil perkalian itu yang penjumlahannya adalah B. Hampir sama konsepnya dengan yang kasus yang pertama. Kalau kasus yang pertama kan kita cari faktor dari bilangan C yang penjumlahannya adalah B. Nah, kalau yang kasus kedua ini, kita cari faktor dari A kali C yang penjumlahannya adalah B. Seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga, kita tuliskan persamaan kuadrat yang ada dalam soal nanti dalam bentuk seperti ini. AX plus B dikali AX plus Q per A sama dengan 0. Dari manakah persamaan ini? Mari kita perhatikan. Ya, jadi kan tadi AX plus B dikali AX plus Q per A sama dengan 0. Ini asalnya dari mana? Kita ingat dulu bahwa tadi A kali C itu kan kita cari faktornya ya. Jadi ada dua bilangan, misalkan bilangan itu P dan Q. Nah, jadi faktor A kali C itu kita temukan faktornya P dan Q. Kemudian B ini adalah hasil penjumlahan dari kedua faktor itu. Bisa kita tuliskan B adalah P ditambah Q. Ya, AX plus P dikali X plus Q per A sama dengan 0. Kita kalikan dulu. Jadi di sini AX dikali AX hasilnya A kuadrat X kuadrat. AX dikali Q sama dengan AXQ. AX dikali P atau P dikali AX hasilnya adalah AXP. Kemudian P dikali Q hasilnya adalah PQ per A, tetapi ya per A-nya sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan. Perhatikan pada dua suku ini, di sini ada yang sama yaitu AX ya. Maka kita keluarkan AX-nya. Seperti yang persamaan di bawahnya. Jadi ini tetap A kuadrat X kuadrat plus AX, kita keluarkan AX-nya, buka kurung P ditambah Q. Ya, karena di sini ada P ada Q ya, supaya urut kita tuliskan P plus Q ditambah PQ-nya tetap per A sama dengan 0. Kemudian pada langkah yang ketiga, ya karena ini adalah suatu pecahan, maka kita bisa membagi pecahan ini menjadi masing-masing ya, sifat dari pecahan. Jadi bentuk yang pada persamaan yang kedua ini kita bisa tuliskan seperti ini, A kuadrat X kuadrat per A ditambah AX kali P plus Q per A ditambah PQ per A. Nah, terus ini kan bisa dibagi dengan A ya. A kuadrat X kuadrat per A hasilnya AX kuadrat, seperti yang bawah itu. AX dikali P plus Q, karena ini bentuknya sudah perkalian, AX dikali P plus Q, maka bisa kita hilangkan A-nya atau kita bagi A-nya. Tinggal P plus Q X. Kemudian PQ per A. Sorry, ini maksudnya bukan 2 tapi A ya. Ini A. Sama dengan 0. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita mencari faktor dari A kali C dan kita misalkan dua bilangan itu adalah P dan Q, sehingga A kali C itu P dikali Q. Dengan demikian C-nya adalah P dikali Q dibagi A atau PQ per A. Dan B tadi adalah jumlah dari dua faktor A kali C, sehingga B bisa kita tuliskan adalah P ditambah Q. Nah, dengan demikian karena P plus Q-nya itu B, maka yang ini bisa kita ganti. P plus QX jadi BX. Kemudian PQ per A bisa kita ganti dengan C, sehingga akan kembali ke bentuk semula, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi itu adalah asal di mana
persamaan pada langkah ketiga ini ada. Langsung saja kita masuk ke contoh. Tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 17x plus 21 sama dengan 0. Di sini kita perhatikan A-nya 2, B-nya 17, C-nya 21. Yang langkah pertama kita kalikan A dengan C, berarti 2 dikali 21. Ya, 2 dikali 21 sama dengan 42. 42 ini adalah bilangan yang positif, sehingga faktornya nanti adalah bilangan positif, karena kita lihat B-nya di sini juga positif ya. Kemudian kita cari faktor dari A dikali C, yaitu 42 ini yang hasil penjumlahannya adalah 17. 42 itu faktornya kan 1 kali 42, 2, 21, 3 kali 14, dan 6 kali 7. Nah, di sini di tabel ini kita cari yang jumlahnya 17. Nah, ternyata yang jumlahnya 17 adalah ketika nilai P-nya 3 dan Q-nya 14. Sehingga kalau dijumlahkan 17 dan kalau dikalikan 42. Nah, di sini maka ketemu B-nya 3 dan Q-nya 14. Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga, menuliskan ke dalam bentuk persamaan baru, yaitu AX plus P dikali AX plus Q per A sama dengan 0. Ya. A-nya tadi 2, ya, P-nya ketemu 3 dan Q-nya 14. Berarti AX plus P 2X ditambah 3. Dikalikan AX plus Q, A-nya 2, Q-nya 14. 2X plus 14 per A-nya 2. Gini ya. Sama dengan 0. Kemudian dari sini kita sederhanakan di langkah keempat. Ya, perhatikan dari langkah yang ketiga ini. Nah, kita perhatikan ini kan perkalian pada pecahan ya. Dibagi dengan 2. Kita cari di antara kedua suku ini, 2x plus 3 dan 2x plus 14 yang bisa dibagi dengan 2. Dari sini yang ini kan tidak mungkin ya, karena 2x plus 3 di sini ada angka 3-nya. Dan yang paling mudah untuk dibagi 2 adalah 2x plus 14. Nah, kita masuk ke yang ini. Dari 2x plus 3 dikali 2x plus 14 per 2 kita ubah atau kita pecah menjadi bentuk seperti ini. 2x plus 3 per 1 dikali 2x plus 14 per 2. Ya, bentuk persamaan yang kedua ini kalau kita kalikan akan kembali ke persamaan yang atasnya. Nah, dari sini 2x plus 3 per 1 tetap jadi 2x plus 3. Kemudian 2x plus 14 per 2. Nah, di sini karena kita akan membaginya dengan 2, maka karena 2x dan 14 sama-sama bisa dibagi 2, maka 2-nya kita keluarkan. Jadi 2 dikali x plus 7 per 2. Bentuk ini kalau kita kalikan 2 dikali x jadinya 2x. 2 dikali 7 jadinya positif 14. Sehingga akan sama saja. Dari sini bisa kita sederhanakan, kita bagi 2, jadi tinggal x plus 7. Sehingga faktor-faktor dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 17x plus 21 adalah 2x plus 3 dikali x plus 7 sama dengan 0. Setelah itu kita cari akar-akarnya. 2x plus 3 sama dengan 0 atau x plus 7 sama dengan 0. Sehingga x yang pertama kita temukan, X yang pertama kita temukan 2x sama dengan negatif 3. Sehingga X yang pertama adalah negatif 3 per 2. Kemudian X yang kedua sama dengan negatif 7. Jadi akar-akarnya adalah negatif 3 per 2 atau negatif 7. Seperti itu. Kemudian kasus yang ketiga, yaitu AX kuadrat plus BX sama dengan 0 atau nilai C-nya atau konstantanya adalah 0. Kalau seperti ini, maka kita perlu mengeluarkan X-nya. Karena yang di sini kan sama-sama ada X-nya ya. Bisa kita bagi dengan X maksudnya. Jadi AX kuadrat plus BX ini kita bagi dengan X. Ya, contohnya 2x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Kita keluarkan X-nya. Nah, di sini 2x kuadrat dibagi X hasilnya 2x. 6x dibagi X hasilnya 6. Sehingga kita sudah ketemu dengan perkalian dua suku X dan 2x plus 6. Dari sini bisa langsung kita cari nilai faktornya, yaitu X sama dengan 0 atau 2x plus 6 sama dengan 0. Dengan demikian, X yang pertama nilainya 0. Kemudian X yang kedua di sini ya, 2x sama dengan negatif 6. X-nya sama dengan negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3. Sehingga akar yang kedua adalah negatif 3. Jadi, akar-akar dari persamaan 2x kuadrat plus 6x sama dengan 0 adalah 0 atau negatif 3. Nah, itu tadi merupakan 3 kasus pada metode pemfaktoran. Nah, semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat.
Jangan lupa di like, subscribe, dan komen materi atau soal apa yang kalian ingin bahas. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.